Sungai adalah cerita yang sangat panjang. Hampir semua peradaban besar di bumi terjadi di sekitar sungai. Tigris, Efrat, Nil, Yangtze, Gangga, dan Amazon adalah saksi-saksi kebudayaan tua yang pernah berjaya. Dalam konteks Nusantara, Sriwijaya, Kutai, dan Singosari adalah contoh kerajaan-kerajaan legendaris yang dihidupi oleh percikan air sungai. Di era kini pun sungai masih berarti. Lepas dari itu semua, hanya ada satu alasan mengapa sungai mempunyai pesona yang sedemikian besar. Air. Berdiri kukuh seperti penjaga, itulah Gunung Merapi. Lengkung punggungnya terlihat indah di pagi hari. Embun menetes perlahan, kabut seolah enggan melepaskan diri dari lereng-lereng. Itulah kesederhanaan gunung yang tak henti-henti menjadi sumber cerita dan kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Sungai-sungai mengalir dari perutnya. Salah satu sungai itu adalah Code. Berasal dari rembesan air di Bukit Turgo setinggi 1.500 di atas permukaan laut. Sungai ini mengalir sepanjang 50 km. Selain mendapat air tanah dari perut Merapi, sungai ini juga mendapatkan airnya dari hujan sebanyak 2.350 mm per tahun. Rembesan-rembesan air dari bukit ini kemudian menyatu membuat aliran yang semakin besar. Aliran yang mengalir dari Bukit Turgo tadi menghilang di bawah daerah penambangan pasir ini dan menjadikannya arus bawah tanah. Di dekat sebuah dam pengendali lahar yang ada di sekitar situ dan di bawah naungan pepohonan, air kembali muncul, membentuk semacam telaga kecil. Dan dari sinilah perjalanan menyusuri Sungai Code akan dimulai. Kapal wisata ini akan membawa sebuah keluarga menjelajahi Sungai Code dan mengajak kita melihat dari dekat sisi-sisi kehidupan yang terjadi di sekitarnya. Kapal segera memulai perjalanannya. Bersiap-siaplah Anda untuk memperhatikan betapa setiap gericik air sungai akan memberi nyawa bagi manusia dan ekosistemnya. Sungai di daerah hulu terlihat sangat jernih. Dengan mata telanjang, kita bisa melihat makhluk-makhluk hidup di dasarnya. Kejernihan dan kebersihannya telah berhasil mendukung berbagai macam bentuk kehidupan. Kecebong-kecebong muda bermain-main di dasar air yang segar, menunggu musim hujan selanjutnya, untuk kemudian bermetamorfosis menjadi katak dewasa. Serangga-serangga air, ikan-ikan yang bermigrasi ke hulu untuk meletakkan telurnya dan binatang pengurai membentuk satu rantai makanan terlihat di ekosistem ini. Capung-capung beragam jenis sedang beristirahat di batu-batu lembab dan kupu-kupu tak enggan mengepakkan sayapnya.
Di sepanjang aliran sungai seperti yang Anda lihat, masyarakat membudidayakan rumput gajah. Rumput ini mereka gunakan untuk pakan ternak sapi perah. Di sela-sela rumput, rembesan-rembesan air mengucur deras dan kemudian menyatu menjadikan aliran sungai menjadi lebih besar. Nama Code belum dikenal di kawasan ini. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Lepen Boyong atau Kali Boyong. Itu adalah endapan mineral besi. Dikenali dari genangan berwarna merah serupa lumpur berbusa. Mineral besi itu sedang mengikat oksigen bebas. Kondisi alamiah ini menyebabkan air menjadi asam. Di situ tak tampak makhluk hidup karena mereka bisa mati keracunan. Sementara di bagian lain terdapat eceng gondok mendominasi badan sungai. Beberapa jenis ganggang hijau pucat juga menutupi badan sungai. Inilah yang disebut proses eutrofikasi. Ganggang yang berbentuk lautan daun kerdil berkembang biak sangat pesat karena makanan yang cukup. Dalam skala yang luas, eutrofikasi ini mengganggu karena ia menyedot seluruh oksigen yang tersedia di air dan menyebabkan bau perairan menjadi amis. Lihatlah, kita menemui setumpuk sampah plastik di pinggir sungai. Tetapi warga sekitar sungai tidak kehabisan akal. Secara sederhana, sampah kota tersebut diolah menjadi seperti ini. Arus air membawa kita berlayar semakin menjauh. Pada bagian ini, aliran menjadi semakin deras. Deras air memberi petunjuk bagi kita bahwa oksigen dapat bercampur dari dasar hingga permukaan sungai. Ini mencirikan sebuah sungai yang sehat. Kita bisa melihat dasar sungai yang berupa bebatuan. Penambangan pasir berskala kecil juga tampak di sini. Warga sekitar menambang dan menjualnya demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mari kita temui salah satu dari mereka. Habis ini sumber-sumber yang sumber itu dimanfaatkan untuk air minum desa. Untuk kebutuhan masyarakat daripada nyewa dari sumur, daripada untuk nyewa sanyo mahal, nah itu untuk itu. Itu kalau dulu sejak saya kecil itu, saya itu misalnya kalau dulu ya, itu saya ngambil air yang saya dari pinggiran itu diminum nggak apa-apa, sekarang nggak berani. Kadang-kadang limbah dari desa masuk ke sini. Limbah rumah tangga? Rumah tangga. Oh. Tapi yang paling kotor sekarang ini, Boyong Keleban ini. Dulu saya kira dengan pasir itu kalau betul-betul dimanfaatkan bisa meningkatkan prasejahtera 1 loh Mas. Prasejahtera bisa prasejahtera 1, 2. Oh, ternyata sungai di sini sudah mulai digunakan untuk keperluan rumah tangga, mandi dan mencuci misalnya. Ya, sing ini manfaatnya nggih mudah terjangkau, bersih, masih alami. Terus mengenai ngirai kalian ini cepat membuang limbah-limbah jangan sampai di sungai menurut rumah tangganya ya pun sudah meresapan, paling bisa bermanfaat sekali kali ini. Siram, nyuci itu cepat. Kita semakin mendekati kota. Aliran di sini lebih tenang dibandingkan dengan aliran di hulu. Ini dikarenakan dasar sungai yang berupa lumpur. Meskipun di sisi sungai masih banyak pepohonan yang hijau, tetapi sampah mulai banyak tampak. Pertanda makin maraknya kebutuhan orang akan sungai ini.
Faktor pencemar di daerah ini adalah limbah rumah tangga berskala kecil. Jembatan ini adalah penanda bahwa kita akan segera memasuki kota dan kita akan segera mengetahui keunikan apa yang ada di daerah ini. Inilah wajah kota Yogyakarta masa kini. Sebuah kota yang syarat akan predikat sejarah. Kini mulai padat oleh datangnya manusia-manusia dari penjuru Nusantara. Demikian halnya dengan daerah bantaran Sungai Code. Sebanyak 2.500 jiwa tinggal di sana. Bagi masyarakat di pinggir Kali Code, di mana kehidupan sehari-hari mereka masih sangat sulit, sungai difungsikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Mandi, mencuci, membuang hajat, dan membuang limbah rumah tangga. Lalu, deterjen dan sabun menjadi pencemar utama yang sangat berbahaya bagi sungai. Kita bisa lihat, melalui saluran-saluran air ini, limbah yang tidak terolah dibuang langsung menuju sungai. Dalam 10 tahun terakhir, sungai ini rata-rata menampung 10.000 ton bahan pencemar karbon dioksida dan 1.500 ton bahan pencemar oksigen per tahun. Ribuan jenis sampah dari yang padat hingga cair, dari industri maupun kehidupan sehari-hari setiap saat dimuntahkan ke badan sungai. Lihatlah timbunan-timbunan sampah itu. Dan bayangkan bau dan bahaya seperti apa yang mungkin timbul dari cairan hitam kental di bawah sampah ini. Ikan-ikan sebagai indikator kehidupan dalam air, tak ada yang selamat dari bahaya sampah-sampah itu. Kita tak lagi menemukan kecebong atau capung di sini. Hanya ikan cetul yang mampu bertahan, karena ia mempunyai kemampuan yang lebih untuk memisahkan oksigen di perairan yang tercemar. Kerasnya kehidupan kota dan taraf hidup yang terbatas membuat warga mensiasati Sungai Code dengan rekayasa yang kompleks. Masyarakat mengambil keuntungan dari sungai dengan membuat kebun sederhana, karamba, dan memelihara unggas. Di tempat lain kita bisa saksikan orang membuat kolam di pinggir sungai dan lainnya mengambil pasir. Dan tentunya sungai adalah tempat bermain yang murah bagi anak-anak. Daerah-daerah sedimentasi telah berubah menjadi lapangan bola. Dan bagi orang dewasa, sungai dimanfaatkan sebagai arena sabung ayam. Tak lupa sebagai ciri kota budaya, pinggir kali dijadikan tempat untuk ekspresi seni, yaitu dengan menggambari di dinding-dinding tanggul. Sungai Code di jantung kota adalah ruang bagi segala jenis manusia bertahan hidup dan menghindar dari kepahitan hidup sehari-hari. Ya, musim kemarau ini untuk bikin masang rambak, di sana ada kolam-kolam ikan, dimanfaatkan sedemikian mungkin waktu musim kemarau. Kalau udah nggak kemarau ya nggak bisa lagi, hanyut air ikan-ikan. Terus untuk mandi, bikin kolam-kolam ikan sedikit, mandi. Gitu.
itu masyarakat cari pasir, cari batu. Itu untuk dijual? Bukan untuk sendiri. Untuk sendiri ya? Jarang yang dijual. Jadi ada yang butuh jual, tapi kalau nggak ada yang butuh untuk sendiri, kebanyakan buat sendiri. Kalau Sarjito buka apa namanya? Limbah ya? Buka kotoran, buka sapiting, ini kotor sekali, nggak begini, hitam, air hitam. Pemandangan yang Anda saksikan adalah daerah luar kota bagian selatan. Parahnya, daerah selepas kota kondisinya juga buruk. Badan sungai penuh tumpukan sampah. Air menggenang, berbusa dan berlumut. Industri dari kota Yogyakarta seperti perhotelan, percetakan, dan pabrik kulit banyak membuang sampahnya ke sungai. Beginilah jadinya, sungai berwarna abu-abu kusam, penuh partikel organik yang sulit untuk diuraikan. Buktinya Anda bisa saksikan dari kotornya badan kapal ini. Karena sebagian besar penduduk di daerah ini hidup sebagai petani, maka sebagian besar sungai digunakan untuk kebutuhan pertanian. Di depan kita ada sebuah bendungan. Dengan bantuan mobil penarik, kita akan melakukan perjalanan darat. Sebagai informasi, untuk mendistribusikan air bagi sawah di sekitar Code, telah dibangun 9 dam. Dan secara simultan mengairi sawah seluas 1.000 hektar per tahun. Sawah-sawah ini meskipun tampak damai, menyimpan bahaya yang tak kalah besar bagi sungai. Aliran air sawah yang kembali ke sungai telah mengandung pestisida dan bekas pupuk. Para petani telah terbiasa menggunakan bahan-bahan kimia untuk membasmi hama. Mereka tak menyadari zat-zat itu sangat berbahaya. Akibat yang ditimbulkan oleh sungai kotor bisa dilihat dari ranking penyakit yang tercatat di beberapa puskesmas sekitar Code. Penyakit yang berhubungan dengan penggunaan air seperti penyakit kulit dan perut menempati ranking 6 dan 3 di daerah hulu dan menjadi ranking 2 di hilir. Kita telah kembali ke sungai. Tempuran. Arti tempuran kurang lebih sebagai tempat pertemuan dua sungai. Di sini pada bulan tertentu tiap tahun ramai dikunjungi masyarakat. Air tempuran dipercaya berkhasiat membersihkan diri dan jiwa. Kita bisa membandingkannya dengan Sungai Gangga sebagai tempat bersembahyangnya orang India. Kita bisa saksikan pasir seolah tak pernah habis untuk ditambang. Di daerah yang sudah cukup dekat dengan muara ini, pasir juga memberikan manfaat yang besar bagi penduduk sekitar. Dengan berbagai jenis alat, masyarakat menambang pasir dan menjadikannya sebagai tumpuan hidup. Pemandangan seperti ini akan selalu ada hingga daerah muara. Lebar sungai semakin bertambah jika ia semakin dekat ke laut. Sampah dan kotoran, baik organik maupun anorganik yang dibawa sungai,
akan melepaskan diri dan dicuci oleh air laut. Akhir perjalanan ini tampak semakin berarti bila air sungai ini memberi kontribusi bagi daur hidrologi. Jika ia mengandung aliran yang bersih dan jernih, maka seluruh pendukung kehidupan akan hidup lebih baik, dan laut pun akan memberikan hujan yang dibutuhkan oleh mata air untuk mendukung kehidupan sungai. Begitulah daur kehidupan berlangsung, berputar, dan saling mengisi. Dan kini tinggal kita sebagai manusia memberi arti bagi indahnya kehidupan ini. Kapal telah membawa kita di perhentian yang terakhir. Semoga perjalanan ini berarti bagi Anda semua dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan dalam hidup Anda. Terima kasih.